Kota Medan. Potong sedikit terus. Potong sedikit terus. Itu apa ceritanya 77 yang dilantik oleh wali kota Bobi itu 77 orang. Satu orang itu yang sudah pernah ditangkap narkoba itu mantan camat dilantik lagi. Apa itu? Jadi gini kalau katanya dia udah tobat. Jadi surat keterangan baik udah bertambah surat keterangan tobat. Aku bukan muji institusi ABRI maupun polisi lah. Itu yang benar. Dia pada saat dia rekrutmen itu ada assessment dan itu di situ penting pertama. Kalau udah masuk, kalau sekarang orang masuk itu tanpa melalui yang proses seperti itu. Jadi kayak bilang orang itu ada terlibat pun lewat. Berarti apa? Jadi penilaiannya waktu masuk itu screeningnya kualifikasinya nggak jelas. Jadi nanti masuk orang nggak ada berdasarkan direct man on direct place misalnya, sesuai apa yang diharapkan, nggak ada. Ini Bang, soal moral. Bang Haris ingat, cuma aku bilang, Abang bilang kenapa tadi gitu diperiksa, apa perlu kali yang perlu Bang? Sejak namanya sudah pegawai negeri, orang tahu kualitas pegawai negeri itu kan datang, minum kopi, baca koran, kan begitu. Nah, jadi memang pekerjaan itu bukan karena dari dalam dirinya untuk menjadi sesuatu atau menjadi lebih naik pangkat lebih banyak, hanya mengisi waktu di rumah dan kemudian dapat gaji, dan itu memang mental Indonesia. Jadi bukan hanya mental di Medan. Walaupun tidak semua ya, walaupun tidak semua. Aku bicara tapi persentasenya cukup tinggi. Oh, terus ini aku nyampaikan dulu. Memang tidak semua yang begitu. Kenapa? Aku ingat kali pertama-tama kali pakai komputer dulu, orang tua pakai komputer. Ada satu yang pakai komputer. Akhirnya dia bilang ini, wah nggak ada yang tahu aku dia pandai pakai komputer. Dia nggak mengaku di kantor. Kenapa? Kalau aku ngaku aku pakai komputer, tahu pakai komputer, aku jalan kerja katanya. Semua orang minta tolong sama aku. Jadi ya masalah itu. Dan sekarang orang kan bisa katanya dia pakai komputer bisa, tapi nggak gitu pandai. Kerja ada lambat ya. Kau diganti. Itu masalahnya. Jadi bukan kepintaran, bukan kepandaian kerja, tapi penilaian itu kan. Ini Jaya, penilaian itu kan sebenarnya bukan semata selalu juga harus dilihat dari proses, tapi harus dilihat dari risau. Jadi aku kasih contoh yang konkret lah. Aku di kantor misalnya. Pada saat aku ngerjain sesuatu, aku pakai komputer. Ada kawan itu masih pakai manual. Aku disuruh koreksi tentang plan, program, nggak lebih 5 menit. Karena ketika gue berubah, dia itu bawa pulang 1 tas, 2 hari dia kerja itu. Kelihatan dia sibuk. Prosesnya tapi risalnya aku lebih akurat. Jadi hasilnya harusnya orang mengukur segala sesuatu dari risal. Semua itu harus terukur. Itu swasta itu swasta yang kita ceritakan pemerintah. Harus belajar lah dari manapun harus belajar. Tapi sebenarnya itu kan tergantung orangnya. Kami sama Atmadi dulu di Waspada sama-sama. Sejak tahun 69-70-an ya, 70. Ya, kita lihat begitu banyak kita di Waspada. Tetapi siapa-siapa yang menonjol keluar adalah orang yang punya NA. NA itu Need for Achievement. Yang bukunya ditulis oleh David McClellan. Jadi dalam diri manusia itu harus ditanamkan ada keinginan untuk berkembang, keinginan untuk maju. Banyak orang ya yang tidak mau gitu. Ingat di pertama kali komputer diperkenalkan ke Waspada ya, masih WordStar ya, masih payah. Nah itu tidak banyak yang menerima itu. Bahkan ada yang mengatakan di antara rekan sekerja kita dulu ya, jangan pakai komputer, impoten nanti. Gitu. Nah, ada, itu sempat. Jadi kita malah tertantang, kita mau tahu komputer itu apa. Nah sampai akhirnya lama loh itu ya, ada 2 tahun kita supaya seluruh wartawan Waspada harus pakai komputer, itu lama banget. Jadi tambah nilai, tambah. Maka itu komputerisasi, padahal komputerisasi pertama untuk media di Sumatera Utara ini adalah Waspada dulu. Kenapa? Aja ini terus itu bilang maku. Madi, macam mana tuh? Kenapa orang tuh nggak mau pakai komputer? Gampang aja itu Bu. Bawa truk kemari, angkat semua mesin tik itu. Iya betul. Mesin tik. Udah itu. Tapi ada risikonya karena pracetak itu, setting segala macam udah pakai komputer semua kan. Nggak pakai apa itu. Ada risikonya apa katanya? Kita nggak bisa terbit, nggak bisa bekerja deadline itu sampai jam 2. Jadi jam berapa itu? Mau jam 7 atau jam 8? Nah itu berapa hari? Paling kira-kira 4 hari lah. Nggak apa-apa katanya. Bikin aja katanya.
bikin surat, bikin pengumuman, datang mobil, angkat semua. Harus pakai itu. Akhirnya apa? Terbit pertama, waspada yang biasanya jam 4, jam 3 udah terbit, subuh. Terbit pertama itulah itu sejarah, dicatat itu. Terbit pertama jam 9 pagi. Hari kedua, jam 7 dia. Nah, hari pas yang ku bayangkan, hari kelima baru normal. Jadi gini lagi, jadi harus ya, perubahan itu swasta. Bukan, aku mau kasih tahu gini dia. Ini sorry, aku akan katakan perubahan itu memang harus dikorbankan di awal. Itu yang orang nggak mau. Misalnya contoh, pada saat orang memulai sesuatu dengan yang baru pasti lama. Tapi suatu ketika nanti itu dia jauh lebih cepat. Tapi orang nggak mau mengorbankan waktu di depan. Coba kau bayangkan ya. Kita hitung-hitung aja. Aku lebih muda lah dari kau. Aku masih jaya waktu buat tesis itu masih pakai mesin tik. Itu tesisnya itu mesti digiling di sumber, betul nggak Jay? Itu ketiknya di kertas pensil. Nah ada istilah aku tahu kok, itu istilah dari wartawan tuh mungkin cut and glue, potong sana, potong sana, lim sini. Nah begitu ada di komputer kan kau tinggal ngeblok, cut, pindahin kan, berapa lama. Tapi pada awal mencari bagaimana ini pindahinnya ini, aku aja kadang-kadang waktu mau mulai, alah mendingan aku tulis pakai tangan aja lama kali pun ini. Tapi begitu aku bisa hari ini kerjanya bisa 10 kali lipat lebih cepat gitu loh. Jadi ini yang aku maksud. Jadi gini, jadi tergantung kita bagaimana menerima. Ini bagaimana kita menerima perubahan itu. Ya banyak orang mencurigai perubahan karena mereka ya vested lah. Mereka ingin bertetap dengan mesin ketik, dengan Tipex yang pakai itu. Kebiasaan. Correction. Kemudian nanti yang pakai kertas, itu setengah mati. Kalau bagi kami ya, bagi aku lah, sebagai seorang penulis, ya bagi aku komputer ini sangat membantu. Dulu kita buat berita sudah satu alinea, alien juga salah, itu main cabut, sobek, ganti lagi. Ini kita kalau sekarang nulis, kita bisa mulai dari mana aja, mau dari tengah, dari belakang, mau dibuat dari depan, nanti kan bisa dipindahkan. Betul. Jadi agak sangat lebih cepat. Dan jadi barangkali Bang, tadi kan bicara disiplin, ya. Mungkin harus begitulah tugas wali kota, memeriksa karyawannya seperti memeriksa anak sekolah. Karena karyawan-karyawan ini, dan ini adalah penyakit publik, kita itu serang, susah menerima perubahan, susah menerima kemajuan, kadang tidak ada motivasi diri. Karena Bang, dari 14 syarat menjadi profesional, ya, itu yang nomor 1, bukan kejujuran, bukan ketabahan, bukan semangat yang kuat. Yang pertama itu adalah yang paling utama, willing to go an extra mile, bersedia bekerja lebih. Itu yang nomor 1. Mengalahkan 13 yang lain. Kepintaran itu kalah. Jadi orang tanpa keinginan untuk rela bekerja lebih lama itu nothing. Jadi kalau kita kaji balik kembali kepada pemerintah kota di Medan ini kan, perubahan-perubahan yang dirasakan orang itu sekarang ini memang adalah yang dianggap mereka itu suatu perubahan. Contohnya apa yang dilakukan oleh wali kota dengan memberhentikan kepala lingkungan, memberhentikan kepala dinas. Ini kan jadi suatu apa juga bagi mereka, ini kan suatu hal yang menakutkan juga bagi mereka. Cambuk. Ya, jadi cambuk sama mereka. Jadi tentang sidak itu bermacam-macam versinya. Bagi kepala-kepala daerah yang sana sekarang ini apa yang dilakukan oleh wali kota ini jadi contoh pula bagi mereka. Yang selama ini kan agak takut. Sekarang orang tuh berlindung di belakang wali kota nih, belakang Bobi nih. Wah, Bobi dia berani kok, katanya kan. Iya. Akhirnya ditiru oleh secara positifnya, ditirulah oleh kepala-kepala daerah lain. Kalaupun ada apa-apa, ngelapor orang itu sama wali kota nih. Nah. Jadi ada. Bang Alis, ada satu hal yang perubahan yang paling penting bagi Kota Medan. Itu untuk maju sebuah pemerintahan, apakah negara, apakah kabupaten, provinsi, itu di luar negeri itu harus di backing oleh 3. Pertama, ada yang mendukung dari segi kebijakan, dari segi pemikiran. Itu biasanya dulu macam kita pernah dengar dulu mafia Berkeley di Indonesia ini. Artinya ada sebuah perguruan tinggi yang menyiapkan diri, membackup secara pemikiran kebijakan. Itu yang pertama yang harus perlu. Dan sekarang Medan sudah mulai menyatakan kita didukung oleh USU. USU menyatakan
kami mendukung. Dan mereka datang ke kantor wali kota, rektor bersama seluruh dekan menyatakan mendukung USU. Yang kedua itu adalah dukungan dari masalah keuangan. Itu pengusaha-pengusaha diminta untuk mendukung apapun yang saya lakukan, tolong bantu dari segi keuangan. Yang ketiga dukungan yang paling penting itu keamanan. Nah, kalau di Amerika presidennya udah pasti ada CIA mendukung, ada Pentagon yang mendukung. Dan dukungan itu biasanya kalau di Medan, itu dukungan itu keamanan itu diserahkan kepada preman. Nah, sekarang itu siapa? Dulu pernah kejadian heboh di Medan ini, dukungan dari ABRI pindah ke polisi atau polisi pindah ke ABRI. Pernah ada kejadian agak ribut itu. Periodenya Abdillah itu. Sekarang kita nggak tahu. Dukungan keamanan sama siapa Bobi meminta. Dukungan finansial mungkin dia bisa serahkan semua pengusaha dari melalui Jakarta. Tapi dukungan pemikiran itu sudah diserahkannya kepada USU. Dan USU kita harap ini dapat berfungsi dengan benar. Jangan lagi nanti dukungan. Ya, pertanyaan saya barangkali kan, apa yang menggerakkan rektor USU dan berdekan-dekannya itu untuk begitu semangatnya untuk berapa dengan wali kota sekarang? Apakah rektor dulu tidak melihat keinginan wali kota itu begitu? Itu semoga, kalau menurut aku, semoga jangan asal didokon. Supaya dibilang. Yang kedua, anak Medan ini pintar. Kalau musim-musim sidak kayak gini, dia tiarap. Diikutinya semua itu. 3,5 tahun ya Bobi. Begitu nggak mimpin lagi Bobi, masuk orang lain kerjain lagi penyakit lama. Ya kan pulang. Itu balik ke yang begitu terus. Ya, itu kan balik ke tadi yang aku bilang tadi. Jadi dibangun mental. Jadi aku mau kasih tahu dulu pertanyaan Abang ya, Bang Alis ya. Aku dengar juga apa sih yang mendorong. Jadi pertama, aku sebelum ke sana lah, aku mau katakan dulu gini, sebuah perubahan bisa dirasakan ataupun cuma hanya diketahui, itu kan tergantung motivasinya. Ini contoh. Ada orang membuat sebuah perubahan itu melalui suara, bicara. Tapi orang nggak bisa merasakan perubahan itu sendiri. Ada perubahan nggak usah ngomong. Silent aja, tapi dia menikmati ada sebuah perubahan. Kan begitu kan? Nah itu tergantung siapa dia. Kalau legislatif, itu bicara, kritik sana, kritik sini. Kita nggak pernah menikmati itu. Tapi kalau eksekutif, sebenarnya tidak perlu terlalu banyak juga bicara. Tapi buat sesuatu biar orang merasakannya. Nah hari ini balik ke yang ditanya Abang tadi. Sebenarnya mereka pertama mau announce, ya, mau sounding ke masyarakat. USU sudah aktif. Karena si Muri bilang, jangan sempat ada penilaian bahwa perguruan tinggi itu seperti Menara Gading gitu loh. Jadi hari ini Medan dan sekitarnya masuk bagian tanggung jawab dari mereka, gitu loh, orang-orang intelektual, akademisi. Karena aku juga kasih komen di Facebooknya si Jaya. Nah ini benar, tapi tidak kurang juga orang yang sinis menanggapi itu seolah-olah sekarang USU sudah dijual gitu kan kepada ada yang komen-komen seperti itu. Tapi kita lihat yang positif aja lah. Apa yang positifnya? Ini kan baru bicara orang mendengar. Oh ini ada komitmen dari USU untuk membantu. Nah, ya kan pembangunan kita terimalah itu. Tapi aku mau lihat. Kita terima itu. Batas-batasnya di atas kertas kewenangan masing-masing itu apa? Betul. Ya. Sebenarnya yang diminta itu wali kota itu pertama kali masalah COVID. Itu minta dukung. Dan masalah COVID ini perguruan tinggi setahu pun sampai saat ini belum ada di TUSU itu yang melakukan penelitian tentang COVID. Nah, mungkin karena judulnya belum disetujui, proposalnya belum disetujui, anggarannya belum ada orang USU, orang perguruan tinggi manapun di Sumatera Utara ini yang melakukan penelitian tentang COVID. Yang terstruktur ya. Kemudian masalah kebersihan sampah. Itu Medan itu sudah lama tidak dinilai adipura karena memang TPA-nya nggak ada. Harusnya 2018 sudah ada TPA. Nah, itu mau ditangani bagaimana nangani? Oh, Bobi bilang serahkan kecamatan. Itu mau kosong itu. Berarti orang USU harus masuk di sini. Nggak mungkin itu menangani sampah melalui kecamatan. Yang ketiga mengenai jalan rusak. Jalan rusak ini kan gampang itu. Setiap daerah foto mana jalan rusak, perbaiki. Itu gampang. Itu masalah kecil gitu. Yang kemudian masalah banjir. Aku khawatir masalah banjir diserahkan kepada BWS. BWS ini hanya mengajukan 25% dari wilayah Kota Medan. Yaitu hanya sekitar Sungai Bedera. Sementara 75% lagi enggak. Aku yakin pasti gagal. Karena yang diajukannya sama yang diajukan
ke program gubernur mengatasi banjir Medan waktu itu, dan itu pasti gagal. Aku bukan ngapa-ngapain. Lihat dari 25% ada sekitar 42 km, sementara Medan yang dibuat oleh Belanda peta air itu hampir 200 km. Dan PU Medan juga hampir sekitar 220-an kilometer juga yang sudah membuat tipe-tipe drainase di Kota Medan. Jadi yang pasti yang aku yakin gagal itu BWS itu membuat kanal aja secara prinsip fisika SMP aja salah. Itu 1,2 triliun. Nah, diserahkan Kota Medan sama dia. Yang berikutnya masalah yang tidak pikirkan itu adalah masalah budaya. Medan sudah ribut, tanimannya sudah ribut, taman budayanya digusur, nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada terbetik dalam pikiran, dalam pernyataan, dalam perbuatan wali kota akan membenahi kebudayaan Kota Medan. Padahal kebudayaan itu merupakan salah satu faktor yang dinilai apakah sebuah kota itu layak huni atau tidak. Itu yang kulihat. Aku masih question mark lagi. Tanjung jatuh tepi gua